Halo semua, nama gue Erik dan gue adalah salah satu brand ambassador Evoli. Dan di sesi Jawab Netizen kali ini, gue akan bersama kalian sampai menit terakhir. Dan topik hari ini adalah Get to Know Me. Kalau kalian belum nonton episode sebelumnya, silakan cek di description di bawah ini. Oke lah, nggak sabar pengen menjawab pertanyaan kalian semua. Langsung aja kita mulai ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, Erik siapa ya? Aslinya dari mana? Erik itu adalah orang biasa, dia suka fitness, musik, dan juga self improvement. Dia berasal dari Tangerang. Yang kedua, mulai gym dari umur berapa? Gue mulai gym dari umur 13 tahun. Selanjutnya, kok senyumnya mengalihkan duniaku? Aduh, terima kasih, gue ada motivasi tambahan untuk senyum tiap hari. Yang keempat, program yang dijalani Erik itu defisit atau surplus kalori. Bagi kalian belum tahu, kita tuh mempunyai kalori maintenance yang kita makan sehari-hari untuk mempertahankan kita punya berat badan. Jadi kalau kita makan kurang dari itu akan adalah defisit, dan kalau kita makan lebih adalah surplus. Itu buat mungkin badan kalian. Nah, gue sendiri sekarang nggak ada di keduanya. Gue sekarang maintenance saja karena gue pengen mempertahankan berat badan gue sekarang. Yang selanjutnya, sekarang umur berapa dan udah berapa lama nge-gym? Gue umur 22 tahun dan gue udah nge-gym total 8 tahun. Yang selanjutnya, tips fitness untuk menambah massa otot dan berat badan, bagusnya nge-gym berapa minggu sekali. Yang pertama, gue akan bilang bahwa sebenarnya nggak harus sih lu pengen kayak gimana ngatur jadwal kalian. Yang penting kira-kira kalian hit each muscle group itu twice a week, 2 kali seminggu. Dan kalian punya exercise itu main liftnya tuh ada selalu kayak bench press, CPS squat, compound movement yang gampang progress overload itu harus ada. Dan yang kedua, kalau mau menambah massa otot, kalian harus ada di state kalori surplus. Apa suka dukanya saat membentuk badan hingga seperti sekarang? Sebenarnya suka dukanya tuh kalau masalah nutrisi, lifestyle itu gak ada, karena gue kebetulan dari kecil dari keluarga yang suka olahraga dan menjadi hidup sehat. Cuman suka dukanya paling kalau misalkan cedera atau misalkan keseruan sama temen nge-gym sampai overtraining terus gue sakit, ya suka dukanya itu aja, seputar gym aja. Selain itu semua gue enjoy. Yang selanjutnya, pernah nggak rest day atau rest week? Kalau ada, ketika rest day itu mendingan intensitasnya dikurangi atau berhenti total dari gym. Nah, ini adalah pertanyaan yang sangat bagus karena gue merasa orang tuh banyak lupa akan yang namanya deload week. Jadi ada sesuatu yang namakan deload week. Itu apa? Kalau misalkan kalian udah nge-gym kira-kira 2-3 bulan, sebenarnya badan kalian tuh kemungkinan bisa ada di state dimana itu udah resistance to weight training. Jadi lu punya muscle buat growth itu perlu ada break sedikit. Nah, biasa kebetulan gue kan juga pulang dari Amerika dulu. Nah, kalau misalkan gue jet lag, gue take 1 week off total ke gym. Nah, kalau sekarang gimana gue udah di sini? Nah, kalau misalnya sekitar 2-3 bulan, pasti itu ada signal dari tubuh gue sendiri. Gue mulai energi levelnya sehari-hari itu lebih kurang dari biasanya, walaupun nutrisi gue dan gue punya istirahat itu cukup. Nah, itu biasa tanda-tanda dimana kita harus take a break. Nah, ada 2 cara. Yang pertama adalah kalian turunkan intensitas dan jumlah setnya. Yang kedua, just take off, gak ngapa-ngapain, keluar dari gym. Nah, gue lebih prefer yang keluar dari gym karena gue gak suka nge-gym setengah-setengah. Mendingan gue totally take a week off from the gym, biar mental gue semuanya juga istirahat, kayak gitu. Nah, setelah itu biasa kalian nge-gym akan balik lagi energinya dan lu bakal bisa make greater gains. Selanjutnya, tips agar tubuh tetap fit selama di bodybuilding. Yang pertama yang gue harus ngomongin adalah nutrisi dan istirahat dulu. Bahkan begini nih, waktu gue zaman dulu masih kuliah, gue kalau misalkan tahu, gue ada kerja kelompok sampai malam, sampai begadang, dan gue akan makan di luar, makannya kotor. Walaupun gue ada waktu gym di pagi hari, gue akan ragu. Kenapa? Kalau misalkan gue nge-gym mati-matian, malam yang istirahat dan recovery gue terganggu, kan nggak usah. Mending itu gue hari lain. Jadi tetap fit selama bodybuilding itu yang penting makanan kalian dan kalian punya istirahat itu cukup dulu. Nah, selain itu fit itu maksudnya gimana nih? Kalau misalkan fit secara general, gue bilang kalian harus tetap ngelakuin cardio. Kita buat survive, badan kita nggak kenal otot bicep atau chest kita. Mereka cuma perhatian otot jantung kita kayak gimana. Jadi itu yang paling penting. Tetap ngelakuin cardio kalian. Yang selanjutnya, Bang, solusi biar otot nggak besar sebelah bagaimana? Sebenarnya kita pasti memiliki muscle imbalance. Biasanya kanan kita, kaki kanan. Gue misalkan nih, paha gue lebih dari sebelah. Kita lebih sering memakai kanan kalau misalkan kita bukan tidak ya. Nah, gimana solusinya? Yang pertama adalah kalian melakukan exercise yang unilateral. Jadi contohnya seperti dumbbell row yang one arm,
biar bisa dua-duanya bekerja secara individu. Selain itu kalian juga bisa mengganti gerakan kalian, misalkan bench press dengan dumbbell. Jadi tetap yang masing-masing menggunakan beban masing-masing. Jadi dua-duanya bekerja secara individu gitu. Jadi nggak ada yang ketinggalan lah gitu ibaratnya. Nah, salah satu tipsnya juga adalah kalau misalkan kalian tahu bicep kalian lebih kecil yang kiri dibanding yang kanan, kalaupun kalian melakukan exercise yang kayak preacher curl seperti itu, lakuin yang kiri duluan. Lakuin yang kiri dulu baru ya kan, yang lemah lebih dulu. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, pernah cedera nggak? Cedera di bagian mana dan mengatasinya bagaimana? Karena gue juga dari dulu nggak pernah pakai PT, semua dari YouTube dari zaman 2012, 2013. Gak ada yang ngajarin gue, ya pasti gue trial and error, banyak cedera juga. Nah, bagaimana mengatasi cedera? Banyak orang tuh yang pikir kalau misalkan cedera low back atau cedera shoulder, mereka tuh berhenti aja nge-gym, gak ngapa-ngapain di rumah. Justru itu salah. Karena kenapa? Gak ada peredaran darah. Kita butuh peredaran darah buat recovery kita. Jadi contoh kalau misalkan kayak di 30 day challenge gue kan mengatakan bahwa gue cedera shoulder gue. Nah, pada saat itu gue tuh setiap hari tuh ngelakuin stretching kah atau kayak face pulse yang pakai bench yang ringan-ringan aja. Yang penting ada gerakan biar ada peredaran darah ke sana, dan itu membuat recovery gue lebih cepat kayak gitu. Kalau kalian by the way belum cek, gue punya video yang tadi desian sama Evelyn, bisa cek di IGTV gue. Yang selanjutnya, Bang pernah ngerasain setbacks gak? Kalau misalnya setbacks karena cedera pasti ada ya, kayak barusan gue ceritain. Selain itu, masalah motivasi juga pasti ada. Nah, seperti yang tadi gue bilang, 2-3 bulan kadang-kadang kita perlu 1 week off. Itu nggak cuma untuk badan kita rest, cuma mental kita juga. Kadang-kadang setelah 2 bulan, udah ke 3 bulan, kita rasanya kayak nge-gym kayak aduh kok kenapa gini-gini aja, kenapa stagnan aja, apalagi kalau udah nge-gym bertahun-tahun. Nah, salah satu caranya yaitu take rest, kembali lagi, dan kembali stronger gitu istilahnya. Jadi setbacks itu selalu ada, yang penting jangka panjang kalian lihatnya kayak gimana konsisten jangka panjang. Bang, udah punya pacar belum? Udah berapa lama pacarannya? Ya gue udah punya pacar, dan actually 2 minggu lagi itu gue setahun sama dia. Gimana caranya memotivasikan diri biar gak males nge-gym atau olahraga? Gila, gimana ya? Motivasi itu adalah salah satu kata-kata yang sering banget gitu loh dipakai di dunia fitness. Dan gue akan melihatnya dari sisi berbeda lah. Kalau kata Friedrich Nietzsche, salah seorang filsuf, dia tuh bilang kalau misalkan he who has a why can bear anyhow gitu loh. Jadi banyak orang tuh yang nggak tahu nge-gym tuh buat apa. Jadi masalahnya bukan di motivasi mereka, cuma di mereka sendiri. Kalau gue tanya misalkan, lu nge-gym kenapa? Kan banyak tuh biasa yang bilang, bro gue pengen badannya kayak artis ini, artis itu, dan juga pengen six pack lah, pengen apa. Gue tanya, kenapa? Mereka tuh susah jawabnya, ya apa-apa, keren aja, pengen lebih apa-apa. Cuma mereka nggak tahu kenapa. Kalau misalnya gue bener-bener telah, gue pengen lebih disiplin, lebih melatih time management gue, nah itu lebih dalam. Kita harus cari itu dulu, yang lain yang keren, yang hasilnya itu come secondary lah. Kenapa? Tahu kenapa lu pengen ke gym itu yang pertama. Yang kedua tipsnya adalah, kalau misalkan lu nggak feel motivated, biasa motivasi juga butuh aksi gitu loh. Ada di waktu dimana gue tuh malas banget ke gym, cuman gue paksain aja ke gym, pemanasan, tahu-tahu itu bisa jadi PR gue gitu loh. Jadi kadang-kadang motivasi itu perlu aksi intinya. Aksi dulu, ntar motivasi ikut datang. Jangan pernah rely on external motivation kayak gitu. Apa benar kalau habis nge-gym otot yang dilatih itu pasti pegel? Kalau nggak pegel berarti nggak ngefek. Ini mitos juga. Banyak orang yang pikir sakit itu pasti baik. Enggak juga. Sebenarnya menurut gue pribadi, justru semakin sakit tuh semakin ngerusak punya recovery gitu loh. Jadi ada titik di mana sore-nya itu, sakitnya itu terlalu banyak, itu justru malah counterintuitive kepada progres kita. Kalau sakitnya dikit, oke. Cuman kalau misalnya sakitnya terlalu banyak, itu justru bisa mengganggu recovery kalian. Kan kalian harus ingat ini deh. Kalau nge-gym itu kalian harus stimulate, not annihilate gitu. Kalian nggak boleh bunuh otot dulu, harus menstimulasi. Jadi kalau misalnya kalian ada breakdown nge-gym, bisa recover faster. Kalau misalnya kalian breakdownnya terlalu, dia mau mencapai titik awal aja susah. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jangan terlalu perhatiin rasa sakit lah. Gitu. Perhatiin progressive overload aja, dan juga kenalin diri kalian biar kalian nggak terlalu sakit banget gitu. Sedikit aja sakitnya oke. Berapa lama ngebangun otot dan bagaimana prosesnya? Nah, tadi gue udah bilang gue udah 8 tahun kan, jadi gue dari sekitar 50-an kilo lah, sekarang gue udah 70 kilo. Ya pasti progresnya tuh lama banget. Nah, mungkin awal-awal banget dari compound movement seperti bench press, squat gitu bakal naiknya cepet banget tuh. Nah,
kan kalau misalkan makin advance, lu gak mungkin nambah terus dong bebannya, kecuali ya lu hop on gear gitu loh istilahnya. Jadi ya kalau misalkan progressive overload, orang ngomongin progressive overload, pasti itu kan awal-awal cepat. Nah, udah di titik advance intermediate itu lo harus cari cara lain, nambah volumenya, misalkan nambah intensitasnya seperti itu. Jadi progresnya seperti itu. Gua stick to my main key lift, progressive overload. Udah gitu, udah agak advance, gua tambahin isolation movement untuk nambah volumenya kayak gitu. Ya, juga nutrisi ya. Nutrisi gue pasti ada di mana gue fase bulk dan juga fase cut, karena gue gampang kurus, gue bulknya biasa lebih lama, cutnya lebih cepat karena itu lebih gampang. Itu aja prosesnya sih. Kok cara menghilangkan perut buncit selain sit up gimana? Emang sit up bikin perut kurus? Gitu. Pertanyaannya, ingat kita nggak bisa melatih suatu bagian tubuh dan lemak itu tiba-tiba hilang dari area tersebut, nggak bisa. Badan kita tuh pokoknya kalau mau kurus kita kalori defisit dan itu akan hilang dari bagian manapun. Gak bisa lu pilih, harus ingat itu. Kok kalau minum Evolin, yang mana sekarang gue minum Isolin, karena itu emang bener pilihan gue, dan menurut gue itu gampang banget loh dibawa-bawa kemana-mana. Nah, salah satu manfaat di sini ada pertanyaan juga, manfaat yang dirasakan setelah memakai produk Evolin itu apa sih? Efisiensi, gampang banget gue dapat protein. Jadi gue tuh sebenarnya gak minum susu protein gitu loh, jarang banget. Tapi gue baru nyadar kalau misalkan kita ada suplemen tuh gampang banget. Misalkan gue udah gak nafsu makan, atau gue udah at the end of the day sibuk banget dan gue gak harus beli makanan gitu loh, gue tinggal ada sasetan Isolin biasa gue langsung bisik aja gitu. Jadi ya pasti bisa membantu orang lah jangka panjang yang lebih efisien, lebih praktis gitu. Oke, itu aja dari gue hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan tambahan atau saran atau apapun, kalian bisa langsung komen di bawah. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga follow IG gua @eric_wt, dan juga follow Instagram Evolin @evolinofficial. Terima kasih.